اليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال أيضا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء سبب الموت باب الناس كلهم داخل. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد جماعة صلاة الظهر رحمكم الله. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil iman wal islam wa kafa ni'mah. Pada kesempatan subuh Ahad hari ini kita akan melanjutkan tentang pemandian fardu kifayah. Di antaranya mandi jenazah. Sebetulnya sih sama mandi biasa, cuman karena kita sudah tidak bisa mandi sendiri, terpaksa membutuhkan tenaga orang. Nah, inilah pentingnya kita khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia harus ada manfaat manusia. Kemarin kita sudah jelaskan hubungan hablum minan nas ini paling susah. Kalau hablum minallah kemarin doa masalah tentang apa? Kabair dosa besar itu mudah, tapi hablum minan nas. Karena masalah hatinya ada qalbun marid, ada qalbun mayit, ada qalbun salim. Ini masalah jenazah ini dibutuhkan al-yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Hati yang mulia, hati yang bersih. Supaya jangan sampai kita meninggalkan bekas. Ya. Karena kita menghadap inda liqa'i rabbih al-ya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi kita harus punya hati, persiapkan dari sekarang supaya hasil kita ngaji ada catatan, ada asar, artinya bekas kita ngaji mana, supaya jangan ngasih ngaji kemarin masuk kuping kanan keluar kuping kiri itu masih bagus, berarti masuk. Ini gak keluar kuping kiri, mentok yang habis makan pisang selesai, ya udah habis makan nasi uduk, ya udah pergi lagi, ya. Jadi pengennya kita ngaji biar ada nilai, bukan cuma sah. Ya, ibadah kita dibutuhkan oleh Allah ini hasil ayyukum ahsan amal. Mana bukti kerja? Ya, ya kalau cuma sholat mungkin aja sih gitu. Tapi bagaimana untuk apa? Hasil sholat kita, ibadah yang kita kerjakan. Nah, ini yang paling berat antara manusia. Pada malam hari ini, sholat subuh hari ini kita teruskan. Kemarin sudah bab mandi, kita niat awali dengan baca basmalah. Ya, terus yang keduanya lagi kita dahulukan di antaranya istinja. Karena setiap jenazah itu, setiap ruh keluar pasti dia buang air, ya, pasti buang kotoran. Karena saking sakitnya ruh itu keluar, maka semua jenazah itu pasti, ya. Kalau nanti kita temukan dimanapun kita, kalau saya setiap hari, karena dia jenazah itu ketika sakaratul maut dipanggil, Pak Ustaz, kondisinya sudah kritis, kondisinya sudah anfal, panggil. Ya, kalau yuzahir di tenggorokan itu berarti sudah doa pasrah. Ya Allah, hidupkanlah ini, kalau mungkin hidup ini lebih baik, ambilkan, matikan dan mati dengan keadaan baik, khairul li wa. Nah itu pasti kalau sudah tenggorokan keluar. Ya, makanya ada yang mulutnya mangap, matanya gerobak ke atas, itu udah pasti saking dia melihat ruhnya itu keluar, buang air. Nah itu yang kedua, istinjakan dahulu. Sama kita junub, kita istinja dulu, baru kita basuh anggota wudhu. Nah, ya. Dan ketiganya lagi kita siram anggota wudhu,
anggota wudhu apa? Ya dari hidungnya biasa, ya muka, tangan sampai ke kaki. Supaya kenapa? Kondisi jenazah itu kalau dimandikan nggak cepat-cepat, itu kaku. Nah kaku itu untuk air wudhu itu untuk melemaskan. Ya, ketika nanti sudah setahun ini kita mau mandikan, nah kita harus atur pelan-pelan. Terus biar dikendur dengan air tadi, ya. Terus kaki kanan juga semua, ya. Mulut, mata kalau terkena air itu mudah-mudahan akan merapat kembali, ya. Terus kaki ke kaki. Terus yang berikutnya lagi setelah anggota wudhu baru kita siram seluruh badan. Dahulukan dari yang kanan baru yang kiri. Sama kita mandi dulu dari yang kanan, ya. Dari pertama apa? Tengah, kanan, kiri, ya. Setelah berikutnya baru kita bersihkan dengan sabun, sampo, pokoknya alat pembersih, ya. Kalau yang model dulu kan belum ada, maka dicampur agar timun segala macam daun-daunan itu, ramuan itu supaya. Kalau sekarang sudah banyak praktis, ya, pewanginya udah banyak, maka gunakanlah, ya. Setelah berikutnya lagi selesai baru seluruh badan disabunkan, kuping semua hidung yang namanya lubang-lubang itu dibersihkan dengan penuh kasih sayang. Ya, memandikan jenazah itu beda dengan kita mandi sendiri. Ya, karena kalau kita mandi sendiri kita yang merasakan badan kita, tapi kalau orang lain jangan asal. Karena kulit kita ini kalau udah meninggal dari sore sampai mandikan pagi itu udah banyak terkupas. Ya, apalagi bagian belakang. Ya, dan juga pernah lama dirawat di rumah sakit itu pasti. Ya, ketika kita gosok itu nggak perhatikan, nggak pelan-pelan, maka terkupas kulitnya. Jadi yang perlu kita jaga, jangan kau sakiti jenazah. Ya, nah ini untuk diri kita, keluarga kita harus bisa punya ilmu ini supaya jangan nanti orang yang lain yang nggak tahu bukan muhrim dan mahramnya, dia yang penting ngatur. Ini gunanya ilmu. Ya, jangan orang yang begitu berjasa ketika dia kembali kepada Allah, orang lain yang nggak gitu kaya, berarti itu rugi. Agama itu bukan seperti itu. Ya, jadi agama itu hormati orang tua kita, keluarga kita, jangan sampai auratnya dilihat sama orang yang bukan pada waktunya. Maka itu dijaga aurat dari semenjak dia hidup sampai dia meninggal, auratnya itu tertutup, gitu. Jangan sampai nanti diperlihatkan, ditaruh di tempat terbuka. Nah ini kita harus usahakan kalau mungkin punya tempat, makanya kamar mandi sesuai dengan kamar mandi jenazah. Mungkin dulu kita belum ada di sini. Pas-pasan. Makanya kalau nanti kalau ada yang meninggal mungkin di rumah sakit atau di lingkungan, makanya masjid siapkan, ya, supaya apa? Tempatnya itu tertutup. Jangan sampai nanti gara-gara itu nggak ngerti kita ibadah kita semua jadi salah. Ya, ini sedikit saja. Makanya Islam itu ulu fisir mikapa, masuklah segala Islam supaya menyeluruh. Jangan cuma setengah-setengah, separuh-separuh. Sampai jenazah pun kita harus menjaga tentang tata tertibnya. Ya. Terus lagi setelah sudah disambungkan, baru nanti kita miringkan, ya, supaya yang bagian belakang tadi nggak kena sabun, ya, kita sabunkan dalam keadaan jenazah utuh. Tapi kalau jenazahnya belakangnya kondisinya sudah banyak yang rusak, biasa hampir banyak juga kalau pasien-pasien yang punya penyakit yang mungkin udah lama, di belakang ini sering terjadi, ya, melena itu, ya, sudah rusak. Nah, makanya kita kasih air ini aja 1% aja, ya. Nah ini untuk kita ketahui, karena untuk supaya jangan sampai nanti orang yang nggak ngerti, yang kita tukang ngaji, malah kita membiarkan itu jenazah salah.
Nah ini namanya fardu kifayah, supaya satu orang pun harus ngerti. Ya, jangan kita nungguin amil yang jauh. Sekarang jenazah udah pada bikin nama. Udaranya berbeda. Kalau cairan dari hidung mulut udah mulai keluar, berbeda lagi. Ya, kalau yang pertama dia keluar dari dua lubang. Kalau nanti menjadi jenazah, keluarnya dari bawah bawah, dari apa? Mulut, hidung udah mulai keluar. Ya, apalagi penyakit-penyakitnya udah lama. Ya, nah ini perlu kita perhatikan, kita hormati keluarga kita, saudara kita, supaya cepat-cepat dimandikan, supaya kondisi jenazah keadaan sudah wangi, bersih. Ketika tamu takziah datang, udah bisa kita mensolatkan berulang-ulang. Ya, nah ini gunanya kita memperhatikan masalah fardu kifayah. Setelah selesai mandikan kemarin, nah baru kita punya air panjang kan kemarin ada. Air panjang ada nggak pada apa? Ada kain jarak ya? Nah itu untuk supaya auratnya itu nggak tembus kelihatan, karena dia apa? Kondisi jenazah itu udah nggak berpakaian sama sekali. Karena pasti ketika dia meninggal, kita sebagai keluarga cepat-cepat apa? Gunting baju semua, bersihkan. Jangan sampai ada pakaian lagi. Mumpung masih lemas. Tapi kalau sudah kaku, kesian. Ya, cepat-cepat kita siapkan, kita gunting, ya, untuk supaya apa? Udah nggak pakai lagi jenazah. Ikat tangannya, ini juga diikat pakai kurungan, ya, yang terus lagi kaki juga jempolnya diikat supaya nggak begini, ya. Nah inilah gunanya kita memperhatikan. Setelah selesai mandikan, baru siraman. Ini saya tambahin kemarin kurang kata. Kalau yang dulu pakai masih pakai ini ya, iya, air mawar. Ada yang pakai air kumbang, ya. Itu gunanya supaya. Tapi yang intinya adalah ini, mana itu kabel barus. Ini, ini. Ya, sama sih. Ya, kabel barus ini paling penting sekali. Dari di dunia sampai nanti di alam kubur, ini dia nggak mau bau busuk. Ya, dia di tempat biasanya makan ini supaya nggak tercium bau, karena baunya dia ini lebih menyengat. Kabel barus. Kalau ini enggak, ini cuma air sari pati, nggak kuat lama. Nggak pakai ini juga nggak masalah. Tapi ini penting, kabel barus. Ya, jadi dari mandikan sampai nanti di kain kapan ini pakai. Ditaburin, ya. Ini, nah bubuk cendana ini dia pewangi juga, ya. Dia penyegar, penyerap. Seandainya jenazah ini pasti ada lukanya, pasti bakal mengeluarkan cair. Makanya ini untuk apa? Untuk membantu wangi udara yang nyerap di kapas ini, ya. Karena baju kita yang aslinya ini sudah, ya. Nanti masuk sini ya, di kapas, langsung di atasnya kabel barus. Ini tiga ini yang bakal untuk menjadikan jenazah ini nggak kecium dari binatang manapun, nggak akan menyentuh semut, pokoknya laler, apalagi nanti udah cacing nggak makan menyentuh dulu dengan ini kabel barus. Contohnya mudah, seperti kita punya anak dulu ada ari-ari ya, itu dipakai ini sampai jadi air pun nggak bau, tetap wangi.
Kan biasanya kita kasih kendi itu ya. Nah, dikasih ini sampai itu jadi air, nggak akan bau, tetap bau ini. Ini pentingnya supaya kita perhatikan untuk apa? Untuk jenazah. Jadi kita harus punya ketika nanti dikain kapan, baru kita gunakan ini. Nah setelah itu baru selesai mandi, siram, pakai apa? Kapur bagus. Terakhir nih, nanti ada tutup kain dulu, jangan langsung, tapi pakai kain panjang, baru kita siram ini. Ya, yang penting semua siraman marrotan, artinya apa? Ganjil, witron, ya sampai 3 kali. Mau 7 kali, mau 9, yang penting semuanya untuk jenazah itu ganjil. Dari kain kapan sampai sholat apa? Sholat jenazah itu apa? Witron. Disunahkan apa? Witir itu yang paling dicintai oleh Allah, makanya habis sholat jangan sampai witir ditinggal, ya. Atau kita dulu witir habis bulan Ramadan habis apa? Habis tarawih. Makanya habis sholat witir jangan tinggal. Kalau nungguin subuh ntar kesiangan. Habis sholat isya baru biaya witir mau 1 rakaat apalagi 3, ya. Qul al-falaq an-nas masa susah, ya. Jangan pulang dulu kan gak akan witir. Witir itu yang apa? Yang paling dicintai oleh Allah, ya. Mudah-mudahan sekarang sudah selesai, baru kita kasih anduk. Jadi anduk ini biasanya pada jenazah, di kamar jenazah saya banyak pada bawa kain ihram. Pak, saya pakai kain ihram boleh? Ya, karena ini lebih bagus lagi, ya. Karena kain dasar pakaian yang paling dicintai oleh Rasul ada putih. Karena ketika kita menghadap, pertama sholat budi-budi, ihram budi-budi, jenazah budi. Yang penting gak ada jahitan, ya, tidak ada jahitan. Nah inilah untuk kain kafan, maka kita nanti kita bungkus, ya. Boleh. Emang ini kain untuk menghadap kepada Allah, ya. Nah ini handuk ini untuk melap badani, ya. Bersihkan dulu betul-betul ya, supaya jenazah ini nggak basah-basah ke kain kafan, ya nggak basah di sana. Karena kita harus bersihkan dulu atasnya, setelah atasnya baru miringin. Ini miringnya itu air yang dari mulut hidung itu akan keluar, ya, supaya nanti kita di kain kafan tuh nggak baik tembus, walaupun masih ada keluar cairan darah, air hitam dari hidung di tempat mandi kan. Kalau kita udah miringin dia keluar semua, kita bersihkan, siram lagi, ya. Dan hidungnya bersihkan pakai kapas supaya nanti di tempat apa, di kain kafan nggak banyak yang tembus, gitu. Nah dari situlah mulai kita sumpel hidungnya. Terus yang dubur bawahnya juga kita kondisi dia masih tetap keluar terus. Nah maka gunakanlah kapas ini, ya, supaya bakal kita menutup. Jadi lubang yang dubur itu kapasnya dibasahkan masukkan, supaya nanti tidak tembus lagi, ya. Ini pemandian selesai baru kita menggunakan kain kapan. Nah kain kapan ini sekarang kita siapkan motong bahan. Saya bawa gunting minyak ini, gunting daging. Ini kain kapan yang saya bawa dari rumah sakit, kayaknya model kangaroo, tipis. Ya, ini model kain kapan begini, lembut, enggak kaku, jadi gampang potongnya. Sekarang ukuran, kalau kain kapan ini
sebelumnya kita motong kan kita persiapkan tali, ya. Tali pun ini juga harus ganjil, ya. Ganjil berapa? Ya 5. Kalau untuk bayi 3, perempuan 5 ikatan, bapak-bapak juga 5 ikatan, ya. Nah sekarang berapa panjangnya? Jadi ukurannya nggak bisa gini. Ini 1, ya. Tangan kita semua sama ukuran ini, ya. Berapa lagi? 2, ya. Terus tambah cuma segini. Dah. Ini udah cukup untuk orang Indonesia. Jangan kita ukur-ukur lagi jenazahnya, pakai ambil tali. Kan biasa tuh ambil kuburan cukup ambil 2 meter udah pas. Gak usah kita ukur-ukur jenazahnya, kesian bener, ya. Nah ini gunanya ilmu. Jadi kita apa? Kasihan, ya. Coba lagi. Kita mengukurnya praktis saja. Kan gini, 1, ya. Ini ukuran semeter segini tadi. Semeter, 2 meter. Nah ini udah 1,5 meter sini, ya. Ini 2,5 meter itu lebih untuk ikatan. Nanti kita buktikan di sini, ya. Ada yang kecil maupun yang gede, ya. Tetap ukuran sama. Ukuran. Tadi saya bilang bikin tali. Kalau bahannya tinggal tergantung bahan, saya bilang macam-macam bahan. Ada yang bahannya susah dibesar, keras. Nah saya ambil seperti dari sini ini. Kalau dari sini enak. Ada yang ambil dari sini, pinggir. Kalau dari pinggir hasilnya nanti jelek, banyak apa? Banyak ini, ya. Jadi saya mendingan kita ambil dari sini aja. Ya. Sampai berapa? 7. Sampai 1. Ya. Kali ini ya. Iya. Nah, yang tengah, ini sudah muncul karena di badan itu besar, ya. Nah, pungselan ini posisinya nanti dia ada di bawah, supaya nggak kelihatan sambungan, enggak. Karena jenazah itu nggak ada jahit-jahitan. Ini 2 untuk sini, ya, sama sini. Ya. Yang ini untuk di kepala, ya. Yang ini untuk sini. Nah ini untuk ini kaki. Jadi cuma segini yang kita bawa ke kuburan, cuma segini. Kata Allah, al-yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin. Tidak ada manfaat semua harta benda pangkat apapun kecuali tadi kalau misalnya dunianya cuma segini. Nah,
3 ditambah 2 jadi 5. Dan juga perempuan juga ikutan sama seperti ini, laki-laki juga 5. Nggak ada yang melebihi. Kali orang kaya pakai apa? Dipakai 7. Nah, ya tetap kita pakai 5 udah cukup. Menteri. Yuk, sekarang kita untuk kain pembungkus, ya, ukuran tadi 1, 2, 3. Nah, oke. Nah, yuk kita pasang kayak gitu man. Kepala yang pendek, badan, ya. Siapa yang mau itu fakta? Siapa yang kaki 2, lengan, satu lagi dong. Sini man. Dono kaki, pala sini. Ambil satu lagi tali di sini. Nah, 4 kali kaki. Nah, itu kepala. Ya. Yuk, maju lagi kemari. Karena saya mau gelar itu supaya kelihatan. Ini udah gerakan diri supaya duduk lagi. Ya. Sini. Pegang. Maju aja diri ibu juga nggak apa-apa. Ini kan nanti nyasaran nyusun. Ini nyusun seperti ini. Tipe yang pertama, lihat kondisi jenazahnya nih, kecil apa gede. Kalau gede kita harus silang supaya menutup. Karena di badan ini banyak kan karena cara nyusunnya kagak ketutup. Ya. Kalau yang biasa, coba yang kita ambil biasa dulu. Ya, terus. Ya. Kita anggap yang biasa. Ya. Yang biasa kita tutup biasa aja. Ya. Ini udah biasa nih. Ya. Tapi yang gede badannya. Yang gede badannya sekarang ini mingsong. Yang ini. Nah, gitu. Nah, agak kemarin sedikit. Gitu. Nah, ini lagi. Ini posisi masih berlapis ya, Pak? Iya, tetap karena tiga kita harus bisa mainin supaya jangan sampai nanti. Nah, jadi badan yang di sini nih. Oh, lebih ya. Itu cara nyusun berarti gedean di sini dong.
situ megar. Tadinya gini. Ulang lagi. Ini yang menurut sama. Posisi Saya kemari, onte megar ke sono. Nah gitu. kemarin kepala di sana tapi Iya. Oh, ya. Sekarang gini. Megar situ, sini tetap mengerucut. Situ yang megarin. Terusin rapat lagi. Nah ini yang badan besar. Ya, kalau badan yang katanya kecil, dia tetap aja cuma apa? Gini aja numpang. Jadi nanti kain kapanan ini diikatnya itu praktis, cakep, ramping, nggak gombrong. Ya, karena cara penyusunannya dia ngerti, oh orang ini pun begini. Tapi kain kapan ini nggak akan berubah, tinggal kita yang mau kondisikan tuh jenazah itu bisa bagus. Yang ketiga ambil lagi tadi mana satu lagi nih. Nah inilah tiga ini. Nah ini tengah-tengah udah. Kepalanya situ. Kepala dari situ. Ini. Oh, kepala sini kaki badan gitu. Ya. Udah ini tiga. Kalau perempuan 5 gimana? Nah perempuan 5 ini nggak ada. Ini baru dibikin baju, sini bikin kain, satu dibikin jilbab. Tetap kain pembungkus ini bahannya cuma 2. Ya. Coba lagi. Ini yang ukuran tadi bes LB. Ya. Jadi masalah kain kapan ini tetap kayak apa? 3, cuman kita bisa apa? Oh ini orangnya gede. Oh masangnya nyetel begini settingnya. Orangnya kecil. Oh masangnya begini. Kalau orang yang kecil tadi gimana? Lurus ya? Lurus. Rapatkan. Nah udah. Ya. Ini tetap menutup. Yang ini kalau ini sih tempatnya apa? Netral. Di tengah. Ya, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah yang ini. Pak Ustaz, antara kain kapan dan kain yang atas dan bawah ini kira aja atau gimana ya? Sebelum agak maju dikit atau Kira aja kalian. Ah. Kira-kira jenazahnya agak kecil ya, kita menyesuaikan. Itu ilmunya. Ya. Jadi kita harus tahu, oh ini gede di bapak saya. Ya. Jadi saya harus masuk itu. Ya. Cuman kan ilmu begini cuman ada yang punya apa? Si Amil. Ente kagak mau ngambil ilmunya ya udah. Jadi nonton doang. Padahal itu kerjaan kita, kewajiban kita. Sangat berharga, sangat mulia. Nah, misalkan ini kayak Pak Ses gitu, ukurannya berapa? Ya ukuran ini bukan begini aja udah cukup. Iya. Pokoknya maaf kau perlu Pak Junet ke sana. Karena itu saya mandikan ada yang 150 kilo. Nah kita ini kan belum ada 80. Iya. Standar sini. Iya. Orang saya bilang saya harus bisa. Nah dengan apa? Dengan orang gede itu kita tambah lagi ilmu. Oh begini caranya. Padahal kain kapan ini nggak apa-apa, nggak akan berubah. ada nggak yang pas kita mandi itu Pak? Terus pas dibungkus itu nggak muat gitu misalnya, terus dibuka lagi, pernah nggak seperti itu? Saya nggak pernah. Karena sebelumnya kita apa? Menjadi tukang mandikan jenazah kita harus ilmunya. Kita kerja sendiri aja, udah tahu orang ini warisan begini, orang begini, ini begini, begitu. Ini besar siapa? Kecil, ini begini aja gitu tuh. Pokoknya ini kan baru baru kita nata ini dulu, entar kita coba, gitu. Karena semua kita coba, kenapa? Karena dengan bukti ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin kita puas. Tapi kalau cuma teori doang, kita baca di kitab yang semua juga pada apa? Punya laptop. Tapi kalau giliran begini dia bingung. Gimana ya? Praktek. Coba yang dari Untuk diri kita kan sebilang semuanya apa? Pelajaran ini kan kemarin ad-dinu nasihah. Kapabil mauti wa izok. Nah, kematian itu nasihat, agama itu nasihat. Nasihat itu menjadi pelajaran, menjadi contoh, menjadi ilmu. Ini gunanya kita apa? Kita manfaatkan ilmu kita ini di masjid, makanya lengkap. Ya.
Nah ini ukuran normal. Tadi ukuran besar. Ya, tinggal kita mengsongin aja nih. Tetap ini kecil, cuman itu kita megarin. Coba lagi. Kepalanya lebar ya, Pak? Hah? Kepalanya lebar ya? Iya, atasnya. Udah saya gini, kamu mengsongin. Nah, gitu. Oh. Ustaz, ada kemungkinan nggak orang itu nggak bisa dibenerin lagi itu tangannya misalnya udah. Oh, ada. Itu namanya apa? Memang dari apa sakitnya dia udah stroke. Itu macam-macam. Ya, ada yang bungkusnya udah begini. Kagak bisa dirampungin karena memang apa? Udah uratnya udah ketarik. Ya itu kita bungkus juga. Cara bungkusnya juga harus. Iya, sesuai dengan apa? Dengan kondisi jenazahnya. Gak bisa serupa kita harus paksain, gak bisa. Nggak bisa. Karena udah apa? Uratnya udah pendek, udah nggak lentur. Ya, itu gitu. Nah, kalau udah paham, sekarang kita banyak satu lagi. Ini kan jenazah pasti apa? Dibawa keluar kota, lewat dari 1 jam. Ya, pasti dia akan apa? Goyang. Gitu? Nah goyang itu kan bergerak semua keluar. Kalau gak ya dari mulut, makanya usaha jenazah itu digotong kurung batang. Mau nggak dari Jakarta ke Jawa gotong? Supaya nggak rusak tuh jenazah. Makanya jaga jenazah jangan sampai rusak. Makanya dibikin kurung batang itu disuruh gotong, bukan taruh di ambulan. Kan di ambulan dia akan bikin, apalagi tanggulnya tinggi. Supir apalagi anak muda, asal lu toet gua halaman kublak habis. Dia akan keluar semua karena ya memang udah jadi bangkai. Maka kita berhati-hati dengan bangkai yang mulia ini, walaupun karena Bani Adam. Nah di sini kita kasih plastik, contoh. Plastik ini tujuannya supaya nanti kalau dia tembus, nggak tembus ke kain kapan ini. Kalau dia tembus ke kapan ini nanti jadi apa? Aib, jadi omongan. Tambah dosa lagi. Udah nggak punya ilmu, ceritain, waduh. Ya, Pak Darman darahnya kan keluar habis. Makanya situ apa? Jangan berbicara apapun di dalam jenazah. Makanya bilang isyhadu minal khair. Ucapkan kata-kata yang bagus. Lu mau dia siapapun jangan berbicara. Tuh, ya. Ini tujuannya untuk menjaga apa? Tembus. Makanya panjang nanti dipotong sampai sana. Kita melihat kondisi jenazahnya ini rusaknya sampai jauh mana. Ya, makanya kalau dia pakai untuk keluar kota, kita gunakan peti. Peti itu bukan apa? Bukan untuk apa? Mau dikubur enggak? Menjaga jenazah nggak rusak. Karena peti itu ada apa? Kanan kirinya diganjel sama apa? Bantal-bantalan. Jadi nggak begini. Ya, tujuan peti untuk ke daerah untuk menyelamatkan jenazah nggak rusak. Kan di bawahnya itu apa? Di bawah peti biasanya apa? Sampah serutan. Ya, sampah serutan ditambah lagi dengan hambal apapun supaya apa? Jangan sampai jenazah sampai di sana hancur. Tuh, ya, nah model lagi tadi plastik di sini, tuh, nah baru, oh yang plastik di sini, ini plastik sini tadi, di atas, nah baru yang ini, ini, salah, baru ini, ya, nah, jadi berarti kalau apa nih, dia nggak tembus. Bukan pakai pampers lagi, pampersnya udah ini. Ya, setiap jenazah kondisinya sudah apa? Udah nggak bagus, udah banyak cairan yang keluar, gunakanlah plastik. Jadi untuk antisipasi kalau dibawa yang jauh lebih baik pakai. Iya. Kita menjaga juga apa? Menjaga satu jenazah, jangan sampai kan kita ini malu sedikit. Kadang-kadang apa? Gatal kalau nggak ngomong. Ya tak? Itu ilmu kagak tapi bikin rusak terus. Gitu kan? Nah ini tujuannya supaya jenazah juga rapi. Orang juga apa? Seneng dengarnya, melihatnya. Cakep ya.
Ya, dari awal di takziah sampai apa? Di pemakaman ucapannya apa? Qaulan karima, qaulan baligha, qaulan syadida, qaulan ma'rufah. Indah. Ya. Jangan sampai kita udah nunjuk, udah nyalain mulu, ngajarin kagak, kerja kagak. Kita bikin rusak aja di mana aja. Jangan. Jadikan kita seperti kelebah, di mana dia hinggap dia akan berbuat baik. Ya. Jangan nggak jadi laler. Ya, dia nongkrong di mana dulu. Oh, no, kalau ini orang dijelek-jelekin, cepat kesinggung. Nah ini mudah-mudahan menjadi pelajaran. Nah, setelah ini baru nih. Ini kapan dari sana suruh jalan? Ya, ini sebagai selimut. Ya, sebagai selimut kulit yang rusak tadi itu ketutup sama kapas. Seandainya ada bocoran sedikit, rembes ke kapas. Nah dari kapas rembes itu nggak akan tembus lagi karena di sini dilapis plastik. Ya. Nah ini kapas ketika kita ikat juga nggak menyakiti jenazah. Ya. Makanya itu sebagai pembalut supaya jangan kau mensakiti jenazah. Nah maka ilmunya seperti ini. Sesuaikan. Ya, jangan asal bungkus saja. Bungkus itu selain berkat. Ya, kalau ini apa? Lain. Ya, supaya jangan orang yang berharga, orang yang mampu jenazahnya kita siapkan. Berikan cuma berapa harga kain makapan dan perlengkapan. Maka yang terbaik untuk jenazah. Silakan. Cukup satu, Ustaz. Cukup satu. Nah kalau jenazahnya gede ya bagus lebih dua. Ya perlu saya buka sini. Apa-apa? Praktek harus jelas. Nanti tanggung-tanggung tekor. Posisinya ada. Ada. Mana? Oh ada. Maka untuk sekarang kan biasanya tradisi yang sudah berjalan biasanya kan dipakai itu yang apa yang tertentu aja kayak hidung, Pelit amat sih. ya, Itu jadi momen Iya, biasanya Jangan begitu. kita bikin serem jenazah. Jarang sampai penuh gitu loh. Oh. Jarang yang seperti itu saya lihat gitu loh. Jadi terbolong. Makanya saya nggak ngajarin ini ya. Kalau kita menyampaikan harus penuh gitu kan. Ya iya harus rapat, rapi, indah. Kan saya bilang hanya dunia inilah yang dibawa kita rapikan, kita tuntun, kita berikan bimbingan supaya apa? Islam itu indah. Jangan kelihatannya kok pelit banget, tempelin sini tuh. Jadi akibatnya apa? Serem. Iya akibatnya nanti jadi apa? Penakut orang takut itu, apalagi film menontonnya film horor mulu. Ya udah mayat terbang. Ya belum jadi memending itu jadi memending duluan. Ya. Nah ini hamparkan. Ya, dari ujung sana terus supaya dia apa? Semua ketutup dengan ini. Sebelum ditutup ini udah kapas udah menutup. Ya, ketika nutupnya gimana? Karena ada kain panjang, separuh-separuh dulu. Ya, pertama kita tutup dari kaki, terus tarik lagi kainnya dikit sampai ke apa? Sini, terus sampai ke apa? Kepala kain ditarik ini udah ketutup habis ini. Apa nggak di jenazahnya aja kan?